Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Damas Ray Motivation Channel. Hari ini tidak seperti biasa. Kalau sebelumnya saya membawakan tema-tema individu ya. Hari ini saya akan mewawancarai seseorang yang sebenarnya lebih sukses dari saya. Karena usianya sangat jauh dengan saya, tetapi mungkin pencapaian karirnya cukup melesat ini. Sebelum saya mewawancarai beliau, saya ingin berbicara dulu tentang narasi seorang perempuan atau usia ya. Pada dasarnya seorang laki-laki memang diciptakan menjadi pemimpin. Dan rata-rata laki-laki ditafsir seseorang yang lebih kuat daripada seorang perempuan. Lebih gesit, lebih cerdas, dan lebih sebagainya. Tetapi pada kenyataannya banyak juga wanita-wanita yang juga memiliki sifat laki-laki atau kemampuan-kemampuan terbaik yang dipunyai oleh para laki-laki. Yang kedua, kedewasaan, kebijaksanaan sangat identik dengan usia yang matang atau usia-usia dewasa pada umumnya. Tetapi tidak sedikit juga ada usia-usia muda yang memiliki transformasi umur yang cukup signifikan. Maksudnya adalah bahwa usianya masih muda, tetapi kemampuan, terobosan dan komitmennya juga mirip dengan usia-usia yang sudah matang. Nah, yang saya maksud ini adalah berhubungan dengan orang yang akan saya wawancarai. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Ya, selamat sore. Sore, Bapak. Panggilnya Bu Isni atau siapa ini? Panggil Asni aja. Oh iya, Bu Asni, maaf ya. Nah, jadi Bu Asni ini hari ini usia berapa ini? Per 3 bulan yang lalu 23. 23. Iya, 23 sebenarnya usia main ya. seharusnya. Jalan-jalan, nonton dan sebagainya. Ini. Traveling. Tapi sekarang kegiatannya apa sekarang ini? Mulai membangun sebuah bisnis, core bisnis. Masih newbie lah, masih di bawah. Tapi ya membangun itu lagi sibuk itu. Kalau boleh tahu nih bisnis yang Asni lakukan sekarang ini, bisnisnya bidang apa nih? Makanan? Atau apa namanya itu, belanja online atau fashion atau manufaktur atau apa nih yang sekarang dijalankan ini? Jadi sekarang lagi buat 2 bisnis, nah. Tapi dari 3 tahun yang lalu udah bikin bisnis yang emang di bidangnya SDM, sumber daya manusia, lebih ke manajemen SDM gitu sih, Pak. Oh, jadi kalau boleh diceritakan, kan kalau yang kita tahu semua nih, kalau di SDM ini kan lebih kepada ada yang namanya supply manpower mungkin ya. Nah ini ada yang berbeda nggak di SPM ini dengan bisnis-bisnis lainnya? Boleh diceritakan nggak itu? Jadi SPM ini sebuah PT, Sarana Vista Mandiri, yang memiliki LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, yang nanti dimagangkan di perusahaan-perusahaan user. Jadi selain kita supply, kita juga melakukan pelatihan untuk anak-anaknya. Karena kita mikir produk kita ini kan adalah manusia ya Pak. Kalau manusia ini tidak berlaku sesuai dengan apa yang diprosedurkan, nanti saat user itu pasti kan, ya pasti ada kendala, problem, dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kita SPM ini ada namanya pelatihannya sebelum mereka dimagangkan. Namanya Lembaga Pelatihan Kerja. Itu kita ada trainer-trainernya, kita ada silabusnya, ada kurikulumnya, supaya mereka siap buat ke user sebelum mereka ditempatkan di posisi masing-masing. Gitu, Pak. Nah, cuman dari tadi saya berpikir nih agak cukup aneh sih ya, karena satu sisi tadi Asni bicara usianya 23. Sekarang pegang sebuah bisnis yang bergerak di SDM. Karena setahu saya SDM itu banyak lahir dari orang-orang yang punya pengalaman HRD puluhan tahun. Dan rata-rata usianya juga di atas 35, 40 ya. Tapi
Anda ini kan usia 23 udah pegang sebuah bisnis yang bergerak di SDM. Apa sih latar belakangnya ini kira-kira? Iya, jadi sebenarnya dimulai waktu tahun 2017. Almarhum papa itu HRD. Beliau memang berpengalaman di SDM. Beliau memang sama mama saya berusaha untuk memiliki usaha tadinya yang bergerak di bidang SDM, lebih ke manpower supply, lebih seperti itu. Dahulu seperti itu, karena kan memang lagi trennya outsourcing dan segala macamnya. Nah, di tahun 2017 mulai tren namanya lembaga pelatihan kerja. Di tahun itu saya mencoba kolaborasi sama mama, karena kan beliau lebih profesional di bidang ini. Beliau sudah pernah berpengalaman seperti papa, dan papa pun mengamanatkan untuk seenggaknya bisa lah melanjutkan di usaha yang memang berhubungan dengan manpower gitu. Papa kan emang HRD-nya perusahaan dan emang passionnya di human develop gitu. Jadi di tahun 2017 waktu itu saya masih 19 tahun, baru mau ke 20. Saya sama mama berusaha untuk buat dari mulai legalitas, perizinan, terus sistem yang harus dilakukan apa saja, terus planning ke depannya untuk perusahaan ini kayak apa, terus tujuannya, goalsnya apa, yang ditujunya apa. Jadi di situ sih, bukan karena saya jago di bidang itu, saya menggunakan experience dari orang tua saya untuk membuat suatu usaha. Dan usaha itu saya membuat sistemnya, tapi by experience dari orang tua saya, dari papa, dari mama, saya buatkan usaha ini. Seperti itu, Pak. Oh. Jadi sebenarnya memang ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini tetapi tidak demikian dengan talenta ya, teman-teman semua. Jadi saudari Asni ini kan saya tanya bahwa ada ternyata latar belakang orang tua ya, di bidang HRD memang. Experience. Selain latar belakang itu, mohon maaf tadi mengatakan kan sudah almarhum ya. Oh berarti posisi pada saat mengawali usaha ini, mama sudah tidak ada ini ya, udah sendiri ya. Dan waktu itu Asni sudah menikah atau belum? Belum. Waktu itu saya masih 19 tahun. Kuliah semester 4. Papa itu meninggal di bulan Maret 2017 dan kita mulai SPM itu Desember 2017. Ada spare beberapa bulan yang namanya drop, papa baru meninggal, bingung mau ngapain, terus pemasukan tidak ada. Saya juga masih harus lanjut kuliah dong, Pak. Gimana sih caranya, dan gak mungkin ngebebanin mama sendirian. Bagaimanapun juga mama perempuan sendirian tanpa siapa. Ya saya sebagai anak yang paling tua kebetulan, saya harus bisa membantu mama bagaimana bisa menghasilkan keuangan by experience-nya mama gitu, dan apa yang bisa saya lakukan. Kebetulan saya bisa membuat sistem dan saya bisa membuat legalitas dan ada beberapa link yang bantu. Ya saya coba itu, lebih ke modal nekat sih Pak, karena melihat waktu itu kan keadaannya sangat terpuruk, papa sudah nggak ada, almarhum. Dulu kan papa yang bantu keuangan sama mama gitu kan, terus siapa lagi kalau bukan saya. Gitu Pak, mulainya dari situ. Oke, selain daripada latar belakang, karena tadi kan ada kondisi yang memungkinkan ya, seseorang itu harus melakukan tindakan penyelamatan, karena papa sudah almarhum. Nah, selain karena dorongan itu nih, ini kan bisnis ini kan kasarnya usaha ini kan bukan usaha sembarangan, karena berhubungan dengan yang namanya legal. Nah, memangnya Asni ini sudah paham betul dengan masalah legalisasi masalah SDM ini? Seperti apa kok berani-beraninya menjalankan usaha seperti ini? Nah, itu bisa diceritakan kira-kira itu? Sebenarnya sebelum kita launching SPM ini, saya sempat nanya-nanya dulu, bagaimana sih, ke mama juga dulu kan pernah kerja di perusahaan outsource, bukan LPK ya, dulu di outsource. Itu legalitasnya apa aja sih? Saya banyak nanya ke experience mama, pengalamannya. Terus saya juga banyak searching, sekarang udah ada Google, udah ada internet. Gimana sih caranya bikin outsource tapi yang sudah bukan outsource gitu. Makanya saya ikut pelatihan juga di tahun 2018, pelatihan tentang lembaga pelatihan kerja untuk membranding lagi bahwa bukan outsource tapi ini lembaga pelatihan kerja gitu. Nah dari situ saya mulai
buat legalitasnya, dari perizinan LPK-nya, bidang-bidang yang dibuka. Terus saya juga ada sertifikasi BNSP. Jadi memang ada legalitas yang dibuat sendiri. Hampir semuanya sih saya buat sendiri. Saya minta tolong dari link-link saya. Jadi ada beberapa yang memang link dari mama, link dari saya. Kita minta tolong sama mereka untuk bantulah membuat legalitas ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini legalitas LPK kami ada, PT pun ada, SIUP TDP, sertifikat pelatihan, BNSP dan segala macamnya. Insya Allah udah lengkap. Oh, jadi walaupun di usia 23, ya sebenarnya ini kalau pengamatan saya ini kan usaha yang nggak main-main juga ini kan. Tapi Asni pede nih bersaing dengan beberapa perusahaan yang sejenis ini. Ya, karena kan kita itu lembaga pelatihan yang sekaligus juga sebagai perusahaan perseroan terbatas. Selama senjatanya lengkap, Pak. Senjata kita kan cuma legalitas, Pak. Seorang pengusaha itu senjatanya legalitas dan produk. Kami sudah mengupayakan produk kami baik, tinggal legalitas aja. Legalitas baik, senjatanya baik. Mau saingan sama yang mana pun juga, ayo aja, Pak. Aduh, gitu, ini senjatanya dulu. kalau melihat anak muda seperti ini kan saya ini jadi minder ini. Ya, masalahnya kan usia 23, ya sekarang saya juga usia udah 2 kali lipatnya mungkin ya. Nah, jadi tapi saya merasa senang ya bahwa teman-teman semua di video saya yang keempat, saya banyak berbicara tentang miracle of parent ya, keajaiban orang tua, dan 75% harddisk daripada anak-anaknya adalah harddisk daripada ajaran orang tuanya. Nah ini sangat berkorelasi nih dengan Asni nih gitu loh, karena hampir tadi berbicara dorongannya adalah dorongan dari papahnya, mamahnya untuk mampu menjalankan bisnis yang telah dijalankan orang tua sebelumnya. Jadi lalu kemudian ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Ini sekarang ini kan di bisnis ini tuh dibilangnya banyak sekali menjamur di mana-mana ini. Iya, tetapi selain legalitas, ini kan juga bisnis ini berhubungan juga dengan aspek-aspek masyarakat ini. Kayak ya lingkungan-lingkungan sekitarnya juga kasarnya itu juga nimbrung, atau juga bagaimana berkomunikasi dengan ini gimana? Memangnya sudah ada pengalaman atau bagaimana? Kok berani-berani ya menjalankan sini? Nah, karena kan base-nya from experience-nya mama. Mama itu kan memang pernah kerja di outsource. Mama tahu cara ngelobi yang baik seperti apa, dengan lingkungan, dengan perusahaan. Itu semua mama yang lakuin selama ini. Karena mama lebih banyak experience-nya di situ. Saya buatkan sistem supaya perusahaan ini tetap berjalan. Mama yang core di situ. Jadi karena kan experience saya anak muda siapa sih yang mau lihat, Pak? Ya kan? Tapi kalau mama kan punya lebih experience yang tinggi. Bertahun-tahun mama jadi marketing. Sedangkan saya kan baru juga terjun kemarin gitu, Pak. Saya pakai experience mama untuk meningkatkan mobilitasnya perusahaan ini. Begitu, Pak. Tapi gini, kalau orang tua memang punya kemampuan, pengalaman yang bisa dijadikan modal nih sama anaknya. Tapi kan tidak semua anak-anak juga itu mau tuh niru atau meneruskan bisnis orang tuanya. Nah ini selain daripada tadi masalah karena kondisi, yang kedua experience. Nah yang paling visible nih apa sih sebenarnya? Kenapa mau meneruskan bisnis orang tua ini? Kenapa? Ya karena kan kita sama-sama tahu sekarang angka pengangguran tinggi ya Pak. Terus juga orang-orang itu kan pengen masuk kerja tapi selalu ditanya pengalamannya apa sih? Padahal dia baru fresh graduate. Terus kalau ditanya lagi, tapi kan kita baru mau kerja Pak, gimana ceritanya punya pengalaman? Dari situ sih saya timbul, berarti kita harus bikin lembaga yang bisa memagangkan orang lain yang akhirnya kalau mereka lulus dari lembaga kami gitu kan, magang di kami, mereka punya experience yang bisa ditawarkan ke perusahaan lain. Jadi secara nggak langsung kita tuh kayak jembatannya mereka ini, para pencari kerja untuk bisa mencari kerja yang lebih baik karena mereka sudah memiliki pengalaman atau experience. Selain buat core bisnis ya Pak ya, ini juga membantu masyarakat itu menambah pengalaman dan menambah mereka buat bisa ke tempat kerja lain
gitu Pak. Jadi kayak ada jembatannya lah. Itu sih yang membangun, apalagi kan saya masih muda. Saya tahu banget tuh teman-teman saya susah banget nyari kerja. Setiap mau nyari kerja pasti dibilangnya experience-nya apa? Pengalamannya apa? Gimana caranya mereka meyakinkan user pakai mereka kalau pengalaman tidak ada. Nah, saya melihat dari base teman-teman seperti itu, saya coba buat lembaga pelatihan kerja supaya mereka punya experience gitu buat mengelamar kerja. Gitu, Pak. Kalau berbicara contohnya nih, kita kalau sekarang ini kan banyak sekali produk-produk yang standar gitu kan. Nah, ada produk yang pilihan atau premium lah atau excellent. Nah, kalau berbicara tentang perbandingan ini bisnis yang Asni jalankan ini memangnya punya kelebihan apa sih dibandingkan yang lain gitu? Dari misalnya dari aspek legalitas sudah sama, terus gerakan dan sebagainya udah sama. Nah, yang paling berbeda atau istimewa dari bisnis yang Asni jalankan ini PT ASPM ya. Ini apa memang yang membuat merasa pede nih untuk bersaing dengan yang lain? Ya, karena kan kami memiliki trainer-trainer yang sudah BNSP, itu yang pasti. Jadi trainer-trainernya mereka sudah berpengalaman menjadi trainer beberapa tahun seperti itu. Bahkan ada yang di tahun 2009, itu udah lama banget ya Pak ya. Sudah memang sudah core-nya di trainer. Ditambah lagi kami punya experience user. Kami sudah berpengalaman 3 tahun dalam pengembangan bisnis ini, dan kami juga memiliki kemampuan untuk fleksibilitas dengan user. Jadi kami akan menawarkan apa yang user butuhkan dan menyesuaikan dengan apa yang kami ada. Gitu. Karena kan rata-rata lembaga pelatihan dan segala macamnya itu mengikuti aturan yang saklek Pak, ya kan? Mengatur aturan yang harusnya A, B, C, D, F, G. Padahal aturan itu dibuat bukan untuk membatasi. Pemerintah membuat aturan bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga. Nah, selama kita tidak merusak aturan yang ada, kami bisa memfleksibelkan dengan user. Karena kan rata-rata seperti itu. Seperti lembaga sekolahan kan bisa juga kan mereka memberikan referensi magang ke tempat A, B, C, D, F, G. Tapi dengan kami bisa bilang user bisa pakai kami dengan cara menggunakan aturan A, B, C, D, F, G dan menggunakan implementasi yang seperti ini, seperti itu. Itu sih Pak. Dan lagi trainer kami benar-benar yang menyesuaikan dengan silabus dan kurikulum yang ada. Itu sih Pak. Oh, berarti lebih kepada bagaimana menganalisis kebutuhan sama fleksibilitas ya, tanpa keluar daripada aspek-aspek atau legal yang ditetapkan. Waduh, ini saya sudah bisa kelihatan ini bahwa usaha ini akan berkembang seperti apa, saya sudah bisa lihat. Nah, teman-teman semua dimanapun Anda berada, hari ini salah satu contoh ya, bahwa apa yang menjadi video saya sebelumnya tentang miracle of parent, keajaiban orang tua, dan batasan umur, ternyata tidak bisa membatasi orang untuk melakukan terobosan terbaik. Hanya masalahnya adalah mau atau tidak, semangat atau tidak, dan ada sinkronisasi antara anak dan orang tua. Teman-teman semua, jadi jangan batasi diri Anda dalam skup-skup yang kecil. Ya, lakukan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan di masa mendatang. Nih Bu Asni, nih terima kasih sekali nih ya. Saya harus panggil Ibu sekarang ya. Saya makasih diundang ke podcastnya. Tadi saya pikir usia 23 ini narasi biasa, ternyata nih saya harus panggil Ibu nih sekarang. Aduh, santai Pak, masih umur 23 terima Pak. kasih telah menjadi partner di YouTube channel saya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat para follower di Damas Medras Channel. Oke, selamat sore. Sore Pak. Terima kasih.